Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini masih memberikan kita kekuatan, kesehatan sehingga kita masih bisa saling silaturahmi baik itu secara virtual kali ini. Kemudian salawat serta salam tak lupa juga kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabiullah Muhammad SAW, Nabi di mana menjadi suri toladan bagi kita semua. Kemudian juga kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa diistiqomahkan di jalannya Nabiullah Muhammad SAW. Pertama, perkenalkan, nama saya Hairudin, mahasiswa pasca sarjana Institut Agama Islam Negeri Yayan Parepare, program studi hukum keluarga Islam. NIM 2520203874130033. Baik, hari ini melalui video ini saya akan menyampaikan atau sharing terkait makalah yang akan saya presentasikan, yaitu mengenai tentang migrasi, diaspora, dan identitas hukum keluarga Islam. Jadi judul makalah yang akan saya sharingkan atau presentasikan melalui video ini yaitu terkait tentang migrasi, diaspora, dan juga identitas hukum keluarga Islam. Nah, ini adalah salah satu tugas mata kuliah yaitu antropologi hukum keluarga Islam. Sebelum melanjutkan pemaparan, saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman program pasca sarjana Yayan Parepare, program studi hukum keluarga Islam, dan terkhusus untuk dosen pengampu mata kuliah antropologi hukum keluarga Islam yaitu Dr. Haji Sudirman LMH, kemudian Bapak Dr. Haji Safaat Anugrah Pradana MH sebagai dosen pengampu pada mata kuliah antropologi keluarga Islam ini. Baik, lanjut mengenai tentang migrasi dan diaspora dan juga identitas hukum keluarga. Pertama, di sini saya akan menyampaikan terkait latar belakang mengapa sehingga makalah ini kami susun. Yang pertama itu migrasi merupakan fenomena global yang semakin berkembang dan seiring meningkatnya mobilitas manusia antar negara. Perpindahan ini tidak hanya membawa dampak sosial ekonomi, tetapi juga mempengaruhi dinamika budaya dan identitas keagamaan suatu komunitas. Komunitas Muslim adalah salah satu kelompok yang banyak atau terbesar di berbagai kawasan dunia akibat migrasi ekonomi, pendidikan, maupun perpindahan akibat konflik politik dan keamanan. Fenomena ini kemudian melahirkan masyarakat diaspora Muslim yang hidup dalam konteks sosial dan sistem hukum yang berbeda dari negara mereka. Selain itu, interaksi antara hukum Islam dan hukum positif di negara tujuan seiring menghadirkan persoalan baru, terutama terkait perlindungan hak perempuan, perbedaan prosedur perkawinan dan perceraian, hingga masalah status hukum anak dan kewarganegaraan. Persoalan-persoalan ini menunjukkan bahwa migrasi dan diaspora tidak hanya menyangkut perpindahan fisik, tetapi juga membawa dampak luas terhadap kontribusi identitas hukum dan praktik keagamaan. Dengan demikian, kajian tentang migrasi, diaspora, dan identitas hukum keluarga Islam menjadi sangat penting untuk memahami dinamika hubungan antara norma agama, budaya, lokal, dan sistem hukum negara modern. Nah, adapun yang menjadi rumusan masalah dalam makalah ini yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dengan migrasi. Kemudian yang kedua, apa yang dimaksud dengan diaspora. Kemudian yang ketiga, bagaimana
mempertahankan identitas hukum keluarga Islam dalam perkembangan masyarakat migrasi dan diaspora. Baik, langsung saja di sini saya akan membahas tentang seperti apa itu migrasi atau apa yang dimaksud dengan migrasi. Migrasi di sini sendiri secara umum migrasi diartikan sebagai perpindahan penduduk dari satu wilayah ke wilayah yang lain. Tujuannya untuk menetap sementara atau permanen. Menurut para ahli demografi, migrasi tidak hanya mencakup perpindahan jarak jauh, tetapi juga perpindahan antara wilayah dan negara yang sama. Adapun bentuk-bentuk migrasi, migrasi dapat dibedakan di berbagai bentuk. Di mana salah satunya itu migrasi internal, yaitu perpindahan dalam satu negara. Jadi berbicara tentang migrasi internal itu adalah perpindahan yang terjadi dalam satu negara. Kemudian yang kedua itu migrasi internasional. Migrasi internasional ini adalah perpindahan melewati batas negara. Tadi migrasi internal itu contohnya migrasi dari dalam satu negara itu, contoh kalau dari Sulawesi Selatan kita mau pindah ke Sulawesi Barat, itu dia terjadi migrasi internasional karena terjadi dalam satu negara itu, maksudnya Indonesia. Dia mau migrasi dari anggaplah Sulawesi Selatan ke Sulawesi Barat. Sedangkan migrasi internasional ini adalah perpindahan melewati batas negara. Jadi ini dia migrasinya ke negara lain. Contoh Indonesia, kita mau pindah ke Malaysia, itu terjadi migrasi secara internasional karena dia migrasinya antara negara. Kemudian ada juga migrasi sukarela yang terjadi atas kehendak individu. Ini dia karena ada keinginan. Jadi imigrasi sukarelanya ini karena ada keinginan untuk pindah wilayah atau pindah tempat. Dia ingin tidak ada paksaan, maksudnya dia ingin pindah anggaplah ke Sulawesi Selatan, ke Sulawesi Tenggara. Itu karena ada keinginannya untuk pindah. Sedangkan migrasi terpaksa, imigrasi terpaksa ini yang terjadi akibat konflik, bencana dan kekerasan. Contoh imigrasi paksa ini karena di wilayahnya itu ada kejadian atau konflik-konflik yang memang harus memindahkan, memang karena harus dia pindah dari tempat itu. Makanya terjadi istilah migrasi terpaksa karena ada konflik, bencana yang memang mengharuskan dia pindah ke wilayah yang lain. Di sini lanjut, faktor apa yang menyebabkan sehingga terjadi yang namanya migrasi ya. Faktor penyebabnya itu migrasi seringkali diklasifikasikan ke dalam faktor force dan full. Force ini faktornya itu karena kemiskinan, kemudian konflik, pengangguran, minimnya fasilitas, sehingga terjadi faktor-faktor migrasi, sehingga dia melakukan imigrasi karena ada tekanan apakah itu dari kemiskinan, konflik ataupun pengangguran, sehingga dia ingin melakukan migrasi. Kemudian juga ada full faktor, yaitu peluang kerja, kemudian fasilitas pendidikan, keamanan dan standar hidup yang lebih baik. Inilah penyebabnya sehingga dia melakukan imigrasi. Mungkin karena di daerahnya kurang lapangan kerja ataupun angka kemiskinan yang sangat tinggi, kemudian minimnya fasilitas di tempatnya atau di daerahnya, sehingga dia ingin melakukan perpindahan migrasi, ya, kayak merantau seperti itu, bagaimana untuk membangun hidup yang lebih baik, sehingga dia keluar untuk mencari yang namanya pekerjaan. Itulah penyebabnya sehingga terjadi yang namanya imigrasi. Dampak imigrasi sendiri itu kalau dari daerah asal, migrasi dapat menyebabkan berkurangnya jumlah penduduk, usia kerja di daerah asal.
Hal ini sering berdampak pada menurunnya produktivitas ekonomi lokal. Namun migrasi juga dapat memberikan keuntungan berupa permintaan atau kiriman uang dari imigran kepada keluarga mereka sendiri. Jadi dampak pertamanya itu ketika melakukan migrasi, maka penduduk di situ akan mengalami pengurangan penduduk. Nah, jadi penduduk di daerah itu akan berkurang karena terjadinya migrasi, perpindahan, sehingga produktivitas yang ada di daerahnya itu akan mengalami yang namanya penurunan ekonomi karena sudah kurang aktivitas manusia karena terjadi imigrasi. Kalau di daerah tujuan migrasi dapat membantu memenuhi kebutuhan tenaga kerja, meningkatkan keragaman budaya dan mendorong perkembangan ekonomi. Ya. Ketika dia sudah sampai di daerah tujuannya, di situ akan membantu perekonomian bagi daerah yang dituju. Nah, di situ akan mendorong perkembangan ekonomi karena banyak aktivitas. Nah, ketika penduduk ada juga di situ, biasa juga terjadi pertumbuhan ekonomi karena adanya aktivitas-aktivitas lain yang membantu perkembangan ekonomi di daerah asalnya. Nah, di sini terkait sosial dan budaya. Migrasi membawa perubahan sosial budaya baik melalui integrasi maupun asimilasi. Perpindahan penduduk dapat menciptakan masyarakat multikultur yang memiliki tantangan dalam hal identitas. Nah, kalau kita berbicara masalah sosial dan budaya, ketika melakukan migrasi ke daerah lain pasti akan membawa budaya-budaya dan culture-nya saat melakukan perpindahan. Makanya di situ juga akan mengalami yang namanya perkembangan budaya. Karena banyak budaya yang terjadi atau sering dijumpai di situ karena adanya imigran-imigran yang memang membawa istilahnya budayanya ke tempat tersebut. Nah, itu kita penjelasan seputar terkait migrasi. Jadi migrasi ini adalah perpindahan seseorang dari tempat asalnya ke tempat tujuannya. Nah, itu. Kemudian mengenai tentang diaspora. Di sini kita saya akan menyampaikan seperti apa itu diaspora, kemudian apa yang dimaksud dengan diaspora. Nah, di sini diaspora secara etimologis, kata diaspora berasal dari bahasa Yunani, dia melintasi atau spairen atau menyebar, yang berarti penyebaran atau perpindahan suatu kelompok dari tanah asalnya ke tempat lain. Menurut Robin Cohen mendefinisikan bahwa diaspora sebagai komunitas yang terbentuk karena perpindahan secara paksa atau sukarela dari wilayah asal. Kemudian menjaga identitas kolektif yang khas, etnis, budaya, atau agama. Kemudian memelihara hubungan sosial, politik, ekonomi dengan wilayah asalnya. Nah, adapun karakteristik diaspora, beberapa karakteristik diaspora itu adalah pertama memiliki identitas kolektif yang kuat. Meskipun berada jauh dari tanah asalnya, kemudian berinteraksi dengan komunitas lokal sambil mempertahankan tradisi dan budaya asal, mampu membentuk jaringan transnasional baik itu untuk ekonomi, pendidikan maupun politik. Nah, kemudian pembentukan dan perkembangan diaspora. Diaspora terbentuk karena berbagai faktor, antara lain faktor ekonomi, imigrasi untuk mencari pekerjaan atau kehidupan yang lebih baik, kemudian faktor politik, pengungsian akibat konflik, penganiayaan atau diskriminasi politik, kemudian faktor sosial budaya, pendidikan, perkawinan, dan jaringan sosial yang melintas negara. Nah, jadi diaspora di sini itu adalah melakukan penyebaran atau perpindahan. Nah, ini tidak beda jauh dengan migrasi, tapi bercerita tentang diaspora itu adalah dia membentuk suatu kelompok. Nah, diaspora itu membentuk suatu kelompok dari tanah asalnya ke tempat lain, seperti dia membuat komunitas di situ. Diaspora. Nah, kemudian di sini dampak diaspora sendiri itu yang pertama aspek sosial itu diaspora memunculkan komunitas baru dengan interaksi sosial lintas budaya dan agama. Kemudian aspek
ekonomi diaspora berperan dalam pengiriman uh, remitan atau investasi lintas negara dan pembentukan usaha baru. Kemudian aspek budaya, identitas, komunitas diaspora cenderung memelihara bahasa, tradisi dan hukum asalnya sehingga terjadi hybrid identity antara budaya asal dan lokal. Kemudian aspek hukum dan agama, diaspora muslim menghadapi tantangan dalam mempertahankan hukum keluarga Islam termasuk pernikahan, perceraian waris dan pengasuhan anak di tengah regulasi hukum negara tujuan. Jadi itu penjelasan seputar diaspora. Kemudian yang berikutnya itu mempertahankan identitas hukum keluarga Islam dalam perkembangan masyarakat migrasi dan diaspora. Berbicara tentang hukum keluarga Islam, hukum keluarga Islam ini adalah seperangkat aturan yang mengatur hubungan keluarga berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang meliputi perkawinan, perceraian, kemudian kewajiban suami istri, kemudian hukum waris. Adapun identitas hukum keluarga Islam, identitas hukum keluarga Islam mencakup ciri khas antara aturan yang membedakannya dengan hukum keluarga lain. Itu berdasarkan dari sumber wahyu Al-Quran dan hadis, kemudian mengutamakan keadilan dan keseimbangan hak dan kewajiban, kemudian mengatur hubungan dan keluarga secara menyeluruh, termasuk aspek sosial, ekonomi, dan spiritual. Kemudian bersifat fleksibel melalui ijtihad ulama untuk menyesuaikan dengan kondisi zaman sekarang atau maqasid al-syariah. Tantangan identitas hukum keluarga Islam dalam diaspora. Muslim diaspora menghadapi berbagai tantangan dalam penerapan hukum keluarga Islam. Yang pertama itu hukum nasional atau syariah. Di banyak negara non-muslim bukan keluarga Islam tidak diakui secara penuh sehingga komunitas muslim harus menyelesaikan praktik pernikahan, perceraian dan warisan dengan hukum lokal. Kemudian integrasi sosial. Migrasi memaksa komunitas muslim menyimbangkan identitas hukum Islam dengan norma sosial dan budaya negara tempat tinggal. Kemudian generasi baru, anak-anak generasi kedua dan ketiga diaspora mungkin memiliki pemahaman yang terbatas mengenai hukum keluarga Islam sehingga memerlukan pendidikan agama yang konsisten. Kemudian dokumentasi dan legalitas, pengurusan dokumen pernikahan, perceraian atau warisan dan sering menghadapi kendala hukum dan birokrasi di tujuannya. Jadi tujuan tantangan identitas hukum keluarga di situ adalah pertama ada hukum nasional dan syariah, kemudian integrasi sosial, kemudian generasi baru, dokumentasi dan legalitas inilah yang mempengaruhi identitas. Kemudian upaya mempertahankan identitas hukum keluarga itu pendidikan dan pembinaan keluarga. Jadi harus ada pendidikan dan juga pembinaan keluarga untuk bagaimana tetap mempertahankan identitas hukum keluarga. Seperti menanamkan pemahaman hukum keluarga Islam sejak dini kepada anggota keluarga dan generasi muda diaspora. Kemudian penguatan lembaga keagamaan seperti masjid, organisasi muslim dan pengadilan syariat lokal jika ada, berperan dalam memberikan bimbingan dan mediasi hukum keluarga Islam. Jadi harus ada juga penguatan melalui lembaga keagamaan untuk bagaimana tentang mempertahankan identitas hukum keluarga. Kita bisa lakukan seperti di masjid atau membentuk organisasi muslim dan juga pengadilan syariat lokal. Kemudian konsultasi hukum internasional, melibatkan ahli hukum yang memahami hukum syariat dan hukum nasional untuk memastikan dokumen dan praktik keluarga tetap sah. Jadi dokumen juga harus sah ketika kita berada di daerah-daerah yang kita tempati, karena ini untuk membantu bagaimana kita di daerah tersebut tetap bisa beraktivitas dengan nyaman. Karena kapan dokumen-dokumen tidak lengkap, maka akan sulit melakukan aktivitas ataupun pengurusan di tempat kita tinggal. Seperti itu, makanya kita sering melakukan konsultasi hukum internasional ataupun melakukan pengecekan tentang dokumen-dokumen kita, sehingga bagaimana kita tinggal di daerah orang lain itu bisa melakukan kenyamanan. Jadi itulah yang
bisa saya sampaikan terkait materi migrasi, diaspora, dan identitas hukum keluarga. Jadi di sini yang perlu kita pahami bahwa ketika kita melakukan migrasi, perlu ada hal-hal yang perlu kita pahami, perlu kita cermati, ataupun perlu kita ketahui sebelum kita berpindah ke tempat yang lain, karena jangan sampai kita melakukan migrasi juga akan melakukan kesulitan di daerah tersebut. Jadi harus memang betul-betul perlu dipikirkan matang untuk melakukan yang namanya migrasi. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya, dan mudah-mudahan melalui video ini kita bisa sering-sering terkait migrasi, diaspora, dan juga hukum identitas hukum keluarga. Nah, adapun yang kami sampaikan atau saya pribadi sampaikan dalam video ini mungkin mengalami banyak kekurangan penyampaian, jadi kita bisa seringkan nanti ketika kita melakukan diskusi melalui forum virtual nanti. Dan saya harap teman-teman juga bisa membantu ketika melakukan sharing terhadap diskusi ini. Jadi terima kasih banyak. Dan saya ucapkan permohonan maaf ketika dalam penyampaian video ini banyak hal-hal yang kurang atau tidak sesuai. Mohon bimbingannya dan juga koreksinya. Mudah-mudahan apa yang menjadi penyampaian kita ini adalah berkah untuk kita semua. Terima kasih. Wallahumma fi ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.